Lupakan semua yang Anda tahu tentang kehebatan jet siluman Amerika. Hari ini, F-22 dan F-35 hanyalah rongsokan triliunan dolar yang menunggu untuk dijatuhkan. Di langit Pasifik, Pentagon baru saja menyadari kenyataan pahit. Mata Dewa Tiongkok telah resmi beroperasi. Ini bukan sekedar radar biasa. Ini adalah jaringan ekosistem digital yang mampu melihat menembus lapisan siluman paling canggih di dunia. Dari radar kuantum yang mustahil dikelabui, hingga sistem KJ-3000 yang menjadi otak pembantaian udara. Mengapa sekutu terdekat Amerika mulai berbalik? Dan bagaimana China berhasil mengunci jalur kiamat bagi hegemoni Barat? Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin pesawat yang didesain untuk tidak terlihat tiba-tiba muncul begitu jelas di layar monitor China? Jawabannya, bukan pada satu pesawat, melainkan pada ekosistem yang disebut Mata Dewa. Dan fondasi utama dari kiamat siluman ini dimulai dari sini, KY-600. Ini bukan sekedar pesawat radar biasa. KJ-600 adalah jawaban Tiongkok atas arogansi udara Amerika. Pentagon selama ini merasa aman di balik teknologi siluman yang bekerja di frekuensi tinggi. Tapi mereka lupa satu hal, hukum fisika tidak bisa disogok dengan dolar. KJ-600 menggunakan radar area digital dual band. Saat jet siluman Amerika menyerap gelombang mikro, radar UHF milik KJ-600 justru mengirimkan gelombang besar yang memantul dengan telak. Material penyerap radar atau RAM yang dibanggakan Lockheed Martin menjadi tidak berguna. Di mata KJ-600, F-35 tidak lagi menghilang. Ia justru bersinar seperti lampu suar di tengah kegelapan. Kunci dari setiap pembantaian di udara adalah siapa yang melihat lebih dulu. Selama ini, jet siluman Amerika seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II merasa aman karena mereka dirancang untuk menghindari radar frekuensi tinggi. Namun, China menjawabnya dengan KJ-600. Pesawat peringatan dini berbasis kapal induk ini bukan sekedar radar terbang. Mengusung teknologi radar area digital dual band, UHF dan S-band, KJ-600 adalah pemecah kode siluman Barat. Mengapa? Karena hukum fisika tidak bisa berbohong. Gelombang UHF memiliki panjang gelombang yang besar. Ia tidak diserap oleh lapisan material penyerap radar RAM pada jet siluman Amerika. Ia justru memantulkannya kembali dengan jelas. Dipimpin oleh visioner Wang Xiaomo, China menciptakan sistem di mana radar digital ini mampu membentuk beam secara elektronik tanpa pergerakan mekanis. Hasilnya, deteksi target siluman dari jarak yang sangat jauh. Ketika pilot F-35 merasa mereka masih tersembunyi, radar KJ-600 sudah mengunci koordinat mereka dan mengirimkannya ke pusat komando. Tapi pertanyaannya, apakah sekadar melihat saja cukup untuk memenangkan perang? Tentu tidak. Dan disinilah China melakukan lompatan yang membuat seluruh strategi NATO menjadi usang. Namun KJ-600 hanyalah pembuka. Di level strategis, China menerjunkan KJ-3000, otak digital paling berbahaya yang pernah terbang. Berbeda dengan E-3 Sentry Amerika yang masih mengandalkan piringan radar berputar yang kuno, KJ-3000 menggunakan radar digital konformal. Panel radarnya datar, tertanam menyatu dalam bodi pesawat Y-20B. Teknologi ini 20 tahun lebih maju dari apa yang dimiliki Barat saat ini. Tanpa blind spot, dengan kemampuan scanning 360 derajat secara simultan, KJ-3000 mampu melacak 100 target sekaligus dari jarak 1000 km. Ia bukan hanya melihat, ia adalah pusat saraf dari kill chain Cina. Ia menghubungkan satelit, kapal penghancur Type 055, hingga rudal hipersonik DF-17 dalam satu jaringan data link yang tak bisa di-jamming. Inilah yang membuat Pentagon frustrasi.
mereka tidak hanya melawan pesawat, mereka melawan sistem saraf digital yang menyatu. Jika radar KJ adalah matanya, maka J20S adalah pedangnya. Dan pedang ini memiliki mata ketiga yang mustahil dikelabui, radar kuantum. Di pangkalan rahasia Gurun Gobi, Tiongkok telah menjinakkan hukum mekanika kuantum. Radar ini tidak lagi mengandalkan gelombang radio yang bisa dibelokkan atau diserap. Ia bekerja dengan quantum entanglement. Bayangkan, satu partikel tetap di radar dan pasangannya dikirim ke langit. Begitu partikel di langit menyentuh objek, sekecil apapun, sejauh apapun, pasangannya di radar akan bereaksi seketika secara atomik. Hasilnya, seluruh investasi 60 triliun dolar Amerika untuk teknologi siluman musnah dalam 1 detak jantung. Radar kuantum tidak peduli seberapa miring sayap pesawat musuh atau seberapa mahal cat penyerap radarnya. Di hadapan partikel kuantum, F-21 dan F-35 terlihat sejelas target statis di padang pasir. Mereka tidak hanya terdeteksi, mereka telanjang di depan sistem senjata China. Inilah alasan mengapa pilot-pilot terbaik Amerika kini mulai merasa ragu. Mereka tidak lagi terbang dalam kegelapan yang melindungi mereka. Mereka sedang diburu oleh predator yang bisa melihat setiap atom dari pesawat mereka. Tapi, serangan China tidak berhenti pada penglihatan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana pedang ini mengeksekusi targetnya dengan presisi yang mengerikan. Ini adalah lonjakan paradigma. Bentuk pesawat yang miring atau cat penyerap radar tidak berguna di hadapan deteksi kuantum. Dalam simulasi yang bocor, J20S mampu mengunci F-22 dalam waktu kurang dari 30 detik. Dipersenjatai dengan rudal PL-15 yang memiliki jangkauan lebih dari 200 km dan mesin dual pulse, J20S bisa menembak musuh bahkan sebelum musuh tahu mereka sedang diburu. Dominasi China tidak berhenti di Pasifik. Fenomena J35 membuktikan bahwa hegemoni teknologi Barat sedang runtuh secara global. Mesir, sekutu kunci Amerika di Timur Tengah, baru saja mengirimkan tamparan keras ke Washington dengan mempertimbangkan pembelian J35. Mengapa Mesir berpaling? Karena J35 menawarkan apa yang tidak bisa diberikan F-35, kedaulatan tanpa syarat politik. J35 adalah jet multiguna yang dilengkapi sistem Electronic Warfare (EW) aktif yang mampu membutakan radar musuh. Mesir melihat apa yang terjadi pada Pakistan, bagaimana teknologi China mampu menumbangkan dominasi Barat dalam latihan-latihan tempur. Ini adalah peringatan bagi pasar global senjata. Ketika negara poros seperti Mesir mulai menutup pintu bagi Washington dan membuka karpet merah bagi Beijing, itu adalah sinyal bahwa naga merah telah resmi menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin lepas dari dikte hegemoni Barat. Tapi bagi Pentagon, ancaman sesungguhnya bukan J35. Melalui J36, China telah melompat ke generasi ke-6. Di saat program NGA di Amerika masih bergelut dengan masalah biaya, Shenyang telah menunjukkan blueprint masa depan. Desain inlet segitiga tersembunyi dan integrasi aerodinamis total pada J36 bukan sekadar inovasi. Ia adalah pernyataan bahwa era supremasi udara Amerika telah resmi berakhir. China tidak lagi mengekor. Mereka sedang memimpin revolusi di mana jet tempur bukan lagi sekadar mesin terbang, tapi bagian dari kesatuan digital mata dewa. Dari reruntuhan jet asing puluhan tahun lalu, Tiongkok telah membangun blueprint kiamat bagi setiap lawan yang berani menantang langit mereka. Hegemoni adalah tentang persepsi, dan hari ini persepsi bahwa Amerika tak tertandingi telah runtuh berkeping-keping. Di bawah pengawasan mata dewa, Samudra Pasifik kini memiliki penguasa baru yang tak terlihat, namun melihat segalanya. Pesawat tempur generasi ke-6 ini adalah puncak dari evolusi desain Shenyang.
Dengan desain inlet segitiga yang tersembunyi dan integrasi aerodinamis total, J-36 dirancang untuk beroperasi di era di mana stealth bukan lagi pilihan, tapi kewajiban mutlak. Inovasi ini membuat desain NGAD Amerika tampak ketinggalan zaman. China tidak lagi sekadar meniru, mereka menciptakan filosofi penerbangan baru. Dari reruntuhan jet asing yang jatuh puluhan tahun lalu, China membangun blueprint untuk mendominasi langit abad ke-21. Apakah Barat sanggup menerima kenyataan bahwa mereka bukan lagi pemain tunggal? Atau apakah mereka akan terus terjebak dalam delusi masa lalu, sementara naga-naga siluman Tiongkok sudah mengunci koordinat jantung mereka? Mari kita lihat, siapa yang masih berani bermimpi Amerika akan menang. Jadi, apa kesimpulannya? Kiamat hegemoni Barat bukan terjadi karena Amerika melemah secara jumlah, tapi karena mereka gagal beradaptasi dengan kecepatan inovasi Timur. Ekosistem mata dewa China, dari KJ-600 hingga J-20S, telah menciptakan tembok yang mustahil ditembus oleh doktrin lama Pentagon. Dunia kini resmi memasuki era multipolar, sebuah dunia di mana teknologi radar kuantum, rudal hipersonik, dan integritas digital China berdiri tegak menantang tatanan lama yang sedang sekarat. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi apakah China bisa menang, tapi bagaimana Amerika akan bertahan di dunia yang tak lagi bisa mereka dikte. Bagaimana menurut Anda? Apakah era polisi dunia sudah benar-benar berakhir? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Saya tunggu analisis tajam kalian. Terima kasih telah menonton Epic Insights. Sampai jumpa.